kamu sempat ngomong ke aku, should I just be a bad boy? Aku langsung alert, panic. No, my sweet angel. Ya, yang aku cerita ke kamu waktu itu, yang ada perempuan yang dari luar negeri itu. Tapi sebenarnya teman SMA aku, cuma dia udah pindah ke Amerika. Aku pengen tahu, atau kamu takut Dika nonton? At the moment pasti udah mendekati nih partner and family. Tapi satu hari pasti partner akan naik di atas gitu. Sekarang udah mau mencapai equilibrium scale. Hai teman-teman Bicara Cinta, hari ini mood aku lagi asik banget karena kebetulan yang datang adalah teman baik aku yang udah kenal hampir 10 tahun. Dia seorang aktor, musisi, anak artis. Siapa dia? Brandon Saling. Emang anak artis is a title? Ya, I mean dulu kan sempat ada series kan, anak artis, kamu, Valerie Thomas, siapa lagi yang ada di situ? Ada Tengku Nadira, ada Elle, ya banyak juga. So, you know, Nepo baby. But speaking of Nepo baby, kamu tahu nggak bahwa papa kamu dulu jadi papa aku di sinetron kedua aku, Upik Abu dan Laura? Tahu. So I used to call him Daddy. Yeah, I watched that. Yeah. So we shared a dad. Is that weird? You for some time, for me forever. Tapi kamu kemarin waktu di WhatsApp mengingatkan aku akan suatu momen yang aku nggak ingat sama sekali. Oh no, apa tuh? Kamu bilang aku adalah orang pertama yang ngajak kamu clubbing. Kamu lupa ya? Benar. Really? Asli, I was so scared. Aku takut banget gitu. Kenapa karena, takut? Tapi gini, ada takutnya, ada aman deh karena I'm with you kan, karena aku sama cinta kan. Tapi takutnya karena pertama kali pergi ke tempat yang malam, terus kayak musiknya kenceng, banyak orang dan orangnya juga beragam kan. Ada orang bule, ada orang yang turis-turis macam-macam. So not just Indonesia. Jadi aku kayak, aduh gimana nih? Oh my god, aku benar-benar ngira aku tuh good influence loh. Good influence? That's a bad influence. I'm the first person to take you out clubbing ke dunia malam. Enggak. Good influence gimana? Good influence karena cinta, yuk kamu jagain aku. Kamu bilang kayak ini minumannya seperti ini, jangan banyak-banyak ya. Ini seperti ini. Jadi aku jadi, oh iya, nggak seserem itu kalau aku mengenal apa yang ada di sana gitu. Dalam arti guys, kalau kalian ingin mencoba dunia malam, make sure kalian pergi dengan orang-orang yang kalian trust. Karena selama kalian responsible dan tahu implikasi dari tindakan kalian, seharusnya aman-aman aja. Dan sebagai orang dewasa, kita juga harus mengenal dunia itu supaya kita bisa menjaga diri kita. Betul, dan kamu jagain aku juga setiap kali aku pulang pas aku pulang dari itu kan kamu text me, let me know when you're home. Itu yang paling, kamu jagain aku gitu. I know this is gonna be such a cute episode, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol yang deep, gimana kalau kita main game dulu? Ayo, let's go. Let's go. Belum mulai aja kamu udah ngomong, I think you're gonna win. Why would you say that? Believe in yourself. Because I believe in you too. He's just being a gentleman, guys. Are you ready? Yes, let's go. Let's go, Ruth. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 nama sayur yang dimulai dengan huruf K. Kangkung, kol, kecombrang. Sambrang. Sayur sih. Kecombrang a vegetable? Iya. Iya, oke. Oke, next. Sebutkan 3 jenis daddy. Daddy. Daddy? Sugar daddy, zaddy. What is daddy? Z. I don't know, there was a trend where people would call like daddy and zaddy. Oh, harus tipe daddy ya, sugar daddy, zaddy, nggak tahu deh. Daddy Yours. Dores. Ada ya? Nggak tahu. Penyanyi, Daddy Dores. Oh, ada. Oke. Ya udah As a boleh name. buat dia aja. Tapi sebenarnya apa? Ada daddy issues, daddy body. Daddy issues. Next. Siapa penemu dari teori relativitas? Isn't it Einstein? Yes, Yeah. benar. Damn. Oke, next. Sebutkan 3 karakter dari film Doraemon. Nobita, Suzuka, Doraemon, or Giant. Yes, benar. Sebutkan 3 green flag yang harus dimiliki pasangan kalian. Come on. Itu nggak ada benar atau salah dong? Yeah, but still, I'm giving you a chance. Supportive, family oriented, dan juga sabar. Penyabar. Oke, next. Benar atau salah? Cabe adalah buah. Benar. Yes, Yeah, benar. because that's seeds. Ya. Terus sekarang matematika. 50 tambah 50 kurang 10 tambah 60 sama dengan 150. Yes, benar. Lost aku. Next. 3 kali 3 kali 10 kali 0 sama dengan
No. Yes, benar. Ring the bell, bro. Yeah. Sekarang soal cerita. Dua orang kakak beradik memperebutkan sebuah mainan elektronik. Akhirnya bapaknya membelikan satu buah PS4 dan satu buah PS5. Namun keduanya masih menginginkan satu PS yang sama, yaitu PS5. Apabila ayah membeli kembali PS5, tunjukkan cara mereka membujuk ayahnya. You do it, it'll be cuter. Nah, you do it. I wanna see how you do it. Ya ampun, Ayo. pertama kali loh. How would a guy do it? I'm not a guy. Kalau cewek sih gampang. Tapi. Enggak, kalau cowok apa ya? Dad, please, I need to have the new PlayStation. I need to be the coolest guy in school. Everybody has a PlayStation 5. You're the only one who's not giving it to me. Nggak lucu juga sih. How would you do it? Pak, beliin aku PS5 ya. Kalau nggak aku ceritain ke mama waktu itu papa bawa cewek ke rumah. That's good. Terakhir ya, sebuah angkot dapat menampung 15 penumpang dalam sekali jalan. Apabila ini adalah kali kedua angkot berjalan dan terdapat 2 penumpang yang hendak turun, peragakan cara penumpang tersebut untuk memberhentikan supir angkot. Turun! And then with these boots. I don't remember sih, udah lama nggak naik angkot. Kalau aku paling copet. Dan pasti mobilnya berhenti. Angkotnya berhenti, terus aku turun deh. Ya udah, daripada nggak selesai main gamenya, time to chit-chat. Chit-chat, let's go. Udah 2024 dan waktunya aku kasih kalian kesempatan yang seru-seru. Ayo ikut komunitas Killers, linknya ada di bawah ini. Dan menangkan kesempatan untuk bisa nonton Bicara Cinta secara langsung di studio kita. Suka dengan semua konten-konten di Puella? Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Hope you guys like what you see. Dari mayoritas teman-teman artis aku dari dulu, kamu selalu menjadi salah satu favorit aku. Kamu inget nggak kenapa? Ingetin lagi dong. Biar semuanya tahu. Karena aku dari dulu guys selalu bilang, Brandon, jangan pernah ngerubah diri kamu buat siapapun. Kamu pinter, kamu baik, kamu orangnya sincere, sungguh-sungguh. Dan jarang orang-orang seperti itu di industri kita, bahkan di dunia sekarang. So stay true to who you are. Thank you. Dan oleh karena itu topik kita hari ini adalah attachment styles dan resep hubungan sehat POV cowok. Karena kan sebenarnya Bicara Cinta agak cewek banget ya acaranya. Jadi sekali-sekali it's refreshing saat kita bisa mendapatkan perspektif cowok yang nggak toxic. Atau pernahkah? Kalau aku selalu ingat Brandonnya sebagai Brandon anak umur 17 tahun yang aku ketemu 10 tahun yang lalu ya. Nggak berubah juga mukanya. So in my head, you're still that kid. Oh, Tapi no. apakah ada kejadian yang merubah Brandon Salim? Sebelum kita ke situ, aku mau nanya dulu. Sempat berita hot banget kemarin, kamu temenan sama Brooklyn Beckham. Do you still, kamu masih ngobrol sama dia nggak? It's sebenarnya pertemanan hubungan yang barteran. Karena waktu itu kan aku lagi zaman NFT sama crypto kan, lagi booming. Terus aku lagi bikin NFT yang terkenal banget dulu namanya Karafuru. Terus itu emang banyak banget kayak public figure yang kayak nge-DM kita kayak, hey, I want your whitelist dong, boleh nggak? So, do you know what whitelist is? So it's like getting pre-sale to buy the NFT gitu. Jadi banyak banget yang minta. Terus satu hari dia nge-DM aku, dia minta gitu. Aku bilang, oh ya boleh gitu. Tapi lu posting ya di story lu ya gitu ya. Akhirnya dia posting di Instagram dia. Akhirnya setelah itu ya we just talk. Karena dia lumayan gaptek orangnya. Karena ada beberapa saat kayak dia nge-message aku kayak, bro ini how do I buy this? What do I click now? Jadi aku banyak ajarin dia, abis ini klik ini terus masukin duit ke sini gitu. Karena dia lumayan gaptek. Karena aku bisa ngeliat kenapa? Karena I'm pretty techy. Jadi pas aku ngeliat laptop screen dia, aplikasi tuh yang aplikasi stok semua, you know? Yang nggak ada aplikasi macem-macem yang kayak ini baru beli laptop nih. Gitu. Tapi nggak memungkinkan gitu kalian jadi lebih deket? Nah, ada satu momen setelah itu sekitar setengah tahun kemudian, aku pengen bikin tato. Aku pengen bikin tato di New York. Waktu itu di Bang Bang. Okay. Dan aku tahu Bang Bang itu kan terkenal dan ada satu artis namanya Mr. K. He's like famous, right? Terus aku pengen bikin tato matching sama Dika. Oh, I have a matching tattoo with my girlfriend. Terus wah, berarti udah abadi dong. Nanti kita ke situ. Dan itu gilanya 3 bulan abis pacaran loh. Dari April, Mei, Juni, Juli. Juni. Di bulan Juni bikin tato matching. Damn, well when you know it's right, it's right. Tapi sebelum kita ke topik relationship kamu dengan pacar kamu yang sekarang, Okay. pengen tahu nih,
apa kabar NFT? Karena jujur reputasi NFT sekarang lagi nggak bagus loh. Yang tadinya harganya tinggi-tinggi, sekarang anjlok semua harga-harganya. Exactly. Karena kan NFT kan is a decentralized system. Jadi semua orang bisa masuk, semua orang bisa bikin usaha sendiri tanpa harus ada izin ke layer-layer apapun gitu ya. So, orang bisa bikin NFT jualin. Ya udah, yang penting hype aja, yang penting jago marketing, mereka bisa jualin dapetin miliaran rupiah, and then ciao, gone. Tapi kamu setuju nggak untuk masyarakat Indonesia sekarang yang mungkin belum punya banyak knowledge tentang keuangan dan investasi, sebaiknya mereka pelajari dulu, jangan langsung buta-buta masukin uang ke NFT, karena walaupun kedengarannya asik guys, memang tergantung tren dan hype banget. Betul. Ketika tren dan hype itu hilang, ya uang kalian juga bisa hilang. So please kalian saat menggunakan uang kalian buat berinvestasi, jangan asal main karena orang-orang lagi suka. Benar-benar selidiki ini tuh potensinya di masa depan kayak gimana. Betul, karena kalau orang Indonesia tuh konotasinya selalu kayak ditanya, lu main saham nggak, lu main kripto nggak? It's always main. It's like a game for them to make money gitu. Jadi sebenarnya they have to be financial literate, belajar kenapa sih alasan kripto terbuat and why is it disrupting the financial industry. Kenapa sih penting banget punya kripto gitu kan? Kamu kayaknya semakin kesini semakin matang personality-nya, karirnya juga semakin solid. Biasanya ya orang yang pekerjaannya lancar itu juga dalam kehidupan mereka udah tenang, udah nggak banyak drama, percintaan dan lain sebagainya. Tapi jangan salah ya, aku undang Brandon hari ini karena aku ngerasa dia nggak takut untuk ceritain pengalaman dia di masa lalu. Dulu waktu tinggal di US, setiap kali aku pulang ke Indonesia, pasti dia selalu pengen ngajak ketemu karena selalu ada sesuatu yang mau dicurhatin. Tentang perempuan. You know, so my question to you is, you're handsome, you're smart, you're kind, apalagi dulu ya waktu masih innocent banget. Apa sih yang bikin seorang Brandon bisa patah hati terus-terusan? Mungkin ini 10 tahun yang lalu ya, bukan bicara sekarang. 10 tahun lalu because mungkin karena aku dibesarkan oleh keluarga yang sangat harmonis gitu. Jadi keluarga harmonis yang selalu ada untuk masing-masing. Jadi papaku selalu ada, mamaku selalu ada, adik-adikku selalu ada gitu. Jadi kalau ketemu perempuan yang kayak mirip ya sama bokap nyokap gue, rasa kayak where's the fun gitu, kayak nggak seru deh. Makanya kecenderungannya adalah ketika ketemu perempuan yang kayak gila beda banget ya dia ya, kok dia reaksinya terhadap ini kok beda ya gitu. Itu yang akhirnya membuat gue jadi kayak I'm attracted, it's pretty fun, I wanna see what I can do for you and with you. Jadi kamu merasa ter-challenge gitu? Ter-challenge dan rasanya beda, unik gitu. Which brings me to my next question. Aku notice ya di banyak cowok-cowok, apalagi waktu masih remaja dan dewasa muda lah, early 20s. Mereka itu sering tertarik sama pasangan yang problematis, yang punya banyak masalah, emo, gak tahu kenapa. Ketidakstabilan itu membuat mereka semakin sayang sama pasangan itu. Kenapa sih? Kenapa di usia segitu cowok attracted-nya kepada pasangan yang kayak gitu? Kecenderungannya mungkin because we're like so stable, so ketika ada perempuan atau ketika ada sesuatu yang baru, kayak a new experience in life yang tiba-tiba datang ke dalam kehidupan kami, pasti kita ngerasa kayak oh lumayan beda ya. Makanya itu yang menurut aku jadi kayak sesuatu very novel gitu. So ketika mungkin di idaman kita kayak oh kalau perempuan harus act seperti ini di depan laki-laki, aku ngeliat dari papa mamaku, pas ada perempuan yang kayak nyelenong gitu, aku I can help you, nggak gitu loh caranya. Jadi menurut aku kayak wah unik ya gitu. Jadi aku pun jadi bisa kebawa ke hal-hal yang berbeda lagi gitu. I feel ya. Jadi kayak misalkan ya dulu cewek ini suka punya hobi yang aneh, terus aku jadi ngikut aja gitu. Jadi kayak oh enak gitu rasanya, oh beda ya. You know what guys, yang Brandon baru ceritakan tadi adalah sesuatu yang namanya hero complex. Saat seseorang ingin menjadi pahlawan dalam sebuah situasi, dan itu sangat wajar ya. Common banget, karena kalau kita lihat evolusi manusia, emang laki-laki kalau menurut teori evolusi ya, memang seorang caregiver, provider, protector. Ya kan? Jadi sebenarnya itu adalah inklinasi kaum laki-laki yang sangat-sangat wajar. Kamu pernah ngomong sama aku, dan ini masih kita ngomongin Brandon 10 tahun yang lalu ya guys. Kamu pernah ngomong sama aku bahwa kamu ngerasa jadi cowok yang tulus, gentle, itu nggak cukup. Kenapa? Kamu sempat ngomong ke aku, should I just be a bad boy? Aku langsung alert, panic. No, my sweet angel. Gitu. Tapi sebenarnya it's always two sides of the coin kan. Aku selalu merasa kayak aku tulus, aku like I'm so kind. Kenapa cewek-cewek yang gue taksir malah fall for like those kind of guys gitu kan. Aku selalu merasa gitu. Cuman aku selalu merasa also there's always a side of me yang kayak cewek tuh nggak akan terima juga. Kenapa sih cowok ini clinging to me juga? Pasti gitu. Clinging tuh maksudnya kamu selalu pengen nempel sama dia. Selalu pengen nempel me 10 years ago. Atau cowok yang kayak selalu ada. Itu pun kadang kan absence is how you grow love juga.
If back then mungkin kayak, why is this guy always on me? Why is he calling me? Kenapa posesif banget? Itu mungkin juga, it's good, tapi juga ada bad side-nya juga kan. Aduh, gak enak banget ya kan. Ya, yes, I feel that way kalau dulu ya. Kalau boleh tahu Brandon, tanpa menyebut nama ya, kamu bisa nggak sharing salah satu pengalaman terburuk kamu dalam suatu hubungan? Ya, yang aku cerita ke kamu waktu itu. Yang ada perempuan yang dari luar negeri itu. Tapi sebenarnya teman SMA aku, cuma dia udah pindah ke Amerika. Oke, tunggu. Tapi apa ceritanya nih? Ceritanya? Aku pengen tahu. Atau Yang- kamu takut Dika nonton? Oh, enggak, Dika udah tahu. Dika itu is a person yang selalu terbuka banget. Oke. And she push me to be open, karena aku sebenarnya nggak terlalu open. Karena ceritanya kamu cerita sama aku di Plaza Indo 8 tahun yang lalu, bro. Aku udah nggak ingat. What happened? What happened? Jadi intinya waktu itu aku punya teman SMA, tapi aku biasa aja sama dia kan. Tapi setelah itu dia pindah ke Amerika, aku ya go on with my life. Terus setelah beberapa tahun kemudian akhirnya ke-connect lagi karena dari Instagram ya, karena kayak ngeliat follow-followan gitu. Terus ya udah mulai chatting setiap hari yang rutin gitu. Even though dia selalu bilang, dia selalu ada hinting kayak gue sebenarnya punya mantan yang masih clinging on me nih. Dan aku belum bisa move on. Aku belum bisa move on. Dia bilang sih move on. Cuman cowok ini kayak punya pakai nomor berbeda, kontak gue lagi sampai dia ngirim ke aku gitu. Cuman aku juga stupid. I feel like again yang tadi kamu bilang tuh yang hero apa? What's the Hero term? complex. Hero complex. Akhirnya setelah chatting banyak banget red flag yang sebenarnya muncul. Pertama adalah setiap kali aku mau telepon dia nggak pernah mau. Oke. Gitu. Dia nggak pernah mau telepon. Mungkin dia takut tiba-tiba bisa ya jadinya connect gitu sama aku ya. Oke. Video call pun nggak mau gitu. Jadi kalau aku bilang kayak send me video call, she just send me a picture. Dan kadang itu foto-foto lama dia juga gitu. Dan kamu tahu itu? Dan aku tahu gitu. Terus aku tahu tapi kan aku bego kalau jatuh cinta kan kadang enggak lah gitu. Terus habis itu yang kedua adalah setiap kali aku mau bikin trip sama dia kayak I wanna visit you, I wanna see you for the first time gitu. Dia selalu kayak iya, ngasih alasan, tapi I'm gonna be here, I'm gonna be there. Terus aku bilang, kamu terbang ke sini aja, meet your family juga. Kalau aku kesana kan aku cuma ketemu kamu. Why don't you just holiday aja sekalian? Terus dia bilang, iya. Terus aku bikin itinerary, pokoknya day one kita ini, day itu kita ke Las Vegas ya gitu. Dia kayak, sweet boy. gitu. Iya. Tapi Okay. akhirnya end of the day, ya udah aku selalu bilang kayak, hey, I think I wanna be more than friends. Dia selalu, enggak, kayaknya belum bisa deh sekarang. I'm not ready yet. Ya. Dari red flag itu yang sebenarnya aku udah tahu gitu. Sebenarnya like she's not the one, and she's not even interested karena dia masih nyangkut di hubungan yang sebelumnya. Tapi jujur ya Brandon, seneng banget kamu ngasih kita konteks dari pengalaman kamu dulu di masa lalu. Kenapa? Karena yang kamu baru jelasin ke kita itu sebenarnya adalah berbagai macam attachment style yang ada di luar sana. Mungkin yang lagi populer di Indonesia sekarang masih love language. Ya. Tapi sebenarnya tahap selanjutnya untuk tahu bagaimana menangani pasangan kita, untuk tahu bagaimana mempunyai hubungan yang lebih harmonis. Oh, ada ya? Penting sekali orang mengenali 4 attachment style yang ada di luar sana. Oke. Pertama guys, ada anxious attachment style, di mana kita sebagai individu yang punya anxious attachment style itu gampang cemburu, butuh validasi pasangan, dan selalu takut bahwa pasangan kita akan meninggalkan kita. Oke. Itu anxious. Avoidant itu di mana kita tidak bisa mengekspresikan emosi kita, biasanya tidak mau ada di suatu hubungan untuk terlalu lama karena takut akan terlalu attach, terlalu dekat dengan orang yang kita sayangi dan takut disakiti. Dan pokoknya orang yang susah untuk orang yang tidak terlalu suka yang clingy karena itu membuat mereka merasa tenggelam dan nggak bisa nafas. Mereka tuh selalu butuh space mereka menyendiri, itu avoidant. Ketiga ada secure, ya secure jelas ya. Secure berarti kamu tipe orang yang selalu open untuk berbicara tentang perasaan kamu, open untuk mencari solusi, open untuk selalu kompromi dengan pasangan kamu. Dan terakhir disorganized. Disorganized itu orang yang bener-bener ya merasa mereka tidak patut dicintai, tidak tahu bagaimana mencintai. Ini semua listnya jelas di sini guys. Tapi intinya attachment style ini biasanya, nggak selalu ya, lahir dari cara orang tua kita mendidik kita. Yeah. Biasanya orang tua yang sering absen, yang tidak ada maksudnya ya, itu biasanya anaknya jadi avoidant. Orang tua yang mungkin nggak stabil, kadang-kadang ngasih banyak perhatian, kadang-kadang hilang, itu membuat anak anxious karena anak nggak pernah tahu apakah orang tua aku akan ada buat aku. Yang disorganized biasanya yang dari toxic family, yang secure ya dari keluarga yang kayak kamu, yang orang tuanya tuh kayaknya tuh healthy banget relationship. Makanya di otak aku udah pasti cewek tadi jelas banget avoidant. Yeah. That girl has an avoidant attachment style. Kamu secure dulu. Yeah. Tapi
attachment styles ini bisa berubah saat kita mengalami hubungan-hubungan yang toxic. Jadi mungkin ini hanya asumsi ya, dulu Brandon yang tadinya secure tiba-tiba jadi tipe attachment style yang lain gara-gara cewek-cewek toxic ini. Dan makanya pertanyaan aku buat Brandon selanjutnya adalah kamu sempat kaget nggak waktu dihadapi dengan berbagai situasi toxic, padahal sepanjang hidup kamu kalau kamu ngelihat orang tua kamu ya mereka punya pernikahan yang harmonis, yang ya bisa dibilang kalau ada konflik pun wajar lah gitu. Were you shocked? Correct me if I'm wrong ya, tapi dulu memang aku merasa mungkin because my parents are always there for me, orang tua aku selalu ada buat aku, keluarga aku selalu ada buat aku. Jadi aku merasa kayak I don't really have so much space ya. Sebenarnya bagus karena my dad itu tipe orang yang very I'm always behind you. I'm always behind you if you need anything. Jadi kalau aku kena masalah apapun, dia pasti kayak sini, Didi yang urusin gitu. Atau kayak Didi, aku mau ini dong. Sini, Didi bantu usahain biar kamu bisa dapat hal itu gitu. Jadi aku merasa kayak aku selalu bisa dapetin semua yang aku mau, dan aku selalu merasa kayak aku ya jadi nggak ada space ya. Aku nggak ada kesempatan di mana aku bisa berdiri sendiri, tersiksa sendiri dan sukses sendiri gitu ya. Jadi mungkin sekarang aku jadi terbawa, malah aku merasa kayak I feel like gara-gara itu dalam sebuah hubungan aku malah merasa kalau to fix something, untuk fix sebuah masalah aku selalu kayak menjauh dulu gitu. Jadi kayak dari mantanku, I know this is so toxic. Aku juga toxic nih. Aku mau cerita kamu nih. Semua pacar aku putusin tuh aku selalu silent treatment. Oh, biar mereka yang akhirnya capek sama kamu dan mutusin kamu. I cannot confront them kayak, sorry ya gue mau putus. I usually just text them or write a letter. Aku bilang this is goodbye gitu. This is the end. Thank you so much for everything. Blah 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 blah. Makanya. Kamu bisa jadi alasan kenapa seorang cewek jadi anxious attachment style loh. Gara-gara aku dong. Iya. Kamu ngerasa nggak ada transisi dulu yang tadinya kamu ya gentleman gitu, yang kamu selalu berusaha ada untuk pasangan, karena pengalaman-pengalaman toxic akhirnya kamu mikir, you know what, let me try be a bad boy for a bit. Ada bad boy phase-nya nggak? Enggak sih, I cannot. Nggak bisa, gayanya doang sih. Always people setiap kali ketemu aku selalu bilang, kirain lu player ya, tapi no. Really? Yeah. Player dari mana? Ya, kalau sama kamu aku kan nggak pernah deketin kamu, we're just friends. Tapi kalau sama cewek yang lain, mereka selalu bilang, ih, playboy banget lo. Really? Because you're my big sister. Yeah. Right. Tapi kalau fase bad boy sih, enggak sih. But you said kamu tadi sempat cerita kamu sempat toxic kan? Iya. Sama orang lain. What's your version of being toxic? Silent treatment. Silent treatment. Aku tipe orang yang kalau misalkan ada problem or like something, if kalau partner aku melakukan kesalahan, aku nggak langsung konfrontasi. Itu jeleknya. Aku selalu kayak silent treatment sampai dia sadar. Kenapa ya? Hello. Oh, kamu marah ya karena aku ini. Baru aku masuk. Kamu ada titik nggak di mana kamu terbangun dan realize, okay, aku udah dewasa sekarang, kayaknya silent treatment ini nggak bijak. Iya. Dan aku harus berubah. Dan kalau iya, apa momen yang membuat kamu realize I can't do this anymore? Iya, setelah with my current girlfriend. Dika. Can we fast forward ke sana? Yes, please. Jadi guys, sekarang Brandon pacarnya adalah Dika. Dia itu salah satu founder Rahasia Gadis dan teman baik aku juga. She's awesome. You're awesome tuh katanya dia. She's awesome. Kok bisa seorang Dika merubah Brandon Salim? Karena dari semua hubungannya itu, aku selalu yang kayak tadi aku bilang kamu kan, kalau ada masalah apa, I'm always like hesitant, always like distant gitu. Tapi kalau dia tuh, I don't know if it's her star sign or anything, because people are saying, because she's a Gemini gitu. Tapi enggak lah menurut aku, because dia tuh tipe orang yang apapun, let's talk about it gitu. Alias secure attachment style, guys. Iya, dia secure ya? Iya. Which is very good thing, karena aku jadi tipe orang yang kalau nggak bisa ngebuka, dia malah bisa ngebuka aku slowly by slowly gitu. So we have like a lot of serious conversations every week gitu, every year kita bikin kayak what are our goals this year gitu. Yeah. Goals untuk usaha, goals untuk hubungan kita, goals hubungan kita sama keluarga kita bakalan mau seperti apa nih gitu. Kayak financial planning, she's like very systematic gitu orangnya. Yeah. Cuman aku suka karena banyak banget obrolan-obrolan yang kayak apa sih bottom line lu dalam hubungan? What is your reason? Apa sih arti pernikahan buat kamu? Kayak gitu-gitu. Yeah. Berat banget pertanyaan. Kadang kan aku tipe orang kayak udahlah go with the flow. I'm a very go with the flow person, jalanin dulu aja. Kalau ada masalah datang, ya udah nanti aja gitu. Tapi kalau dia nggak, dia sistematis. Jadi aku suka banget. Akhirnya aku jadi berubah. Aku jadi mikirin hal-hal yang kayak ternyata she makes my life bigger. And that's really beautiful, karena walaupun mungkin kalian nggak pernah bilang ke satu sama lain, oh Brandon aku secure loh, oh kamu anxious loh, atau kamu avoidant loh,
secara nggak langsung yang kita bahas tadi terjadi di hubungan kamu dengan Dika yang memiliki secure attachment style, yang nggak takut untuk melihat sisi buruk kamu, untuk sangat open ingin berbicara. Kamu pun sebenarnya I think pada dasarnya mempunyai secure attachment style sebelum mungkin terkontaminasi pengalaman-pengalaman lainnya. Akhirnya kamu juga open dan tidak takut saat dia ingin membicarakan hal-hal yang serius. Which brings me to my next question. Kalau dari pengalaman kamu, sekarang akhirnya setelah bertahun-tahun memiliki healthy relationship, is it actually boring? Apakah membosankan? Karena tadi di awal acara kamu bilang, oh kamu pengennya dulu yang aneh-aneh karena jadi challenge nih. Kalau healthy relationship boring. Tapi what you have with Dika now is healthy. Itu kenapa bisa nggak boring healthy relationship yang kamu miliki sekarang? Kalau dari sisi aku, I always look up to my parents. Aku selalu ngeliat dari orang tua aku tuh mereka selalu bisa memberi space masing-masing. Jadi kayak anehnya adalah seharusnya mamaku yang banyak cemburu sama papaku karena dia banyak keluar, banyak ketemu orang, itu banyak mungkin orang-orang yang kayak suka sama dia gitu ya. Cuman mamaku kayak just go gitu, pergi aja gitu, dandan sekeren-kerennya. Kalau banyak ada cowok, cewek ya berteman lah, bergaul gitu. Jadi malahan my mom itu nggak pernah cemburu sama papaku. Jadi dia bisa bebas menjadi diri dia sendiri dan elevate his career terus gitu, selalu berkembang terus gitu. Jadi itu yang aku lihat. Aku kalau sama Dika, aku selalu bilang ke dia kayak pergi, kalau ada kerjaan pergi gitu, do your best gitu. Pokoknya jangan pikirin aku dulu kalau kamu lagi kerja, karena aku suka banget ketika perempuan itu very passionate of what they're doing gitu. Terbang setinggi-tingginya gitu. Nanti kalau kamu pulang, I'll be so proud of you. Pas kamu lagi sibuk pun aku akan ketemu teman aku dan aku ceritain kamu, iya my girlfriend tuh hebat banget loh, dia lagi gini loh gitu. Jadi even when she's not with me, I'm always gonna be loving her in very many different ways gitu. In other words guys, mau kalian cowok atau cewek, kalau kalian ingin punya hubungan yang sehat, kalian harus ingin melihat satu sama lain berkembang. Cinta sebenarnya tidak akan mengekang. Jadi itu juga example yang kita lihat dari Brandon. Kamu seneng ngelihat Dika jadi lady boss, punya perusahaan sukses. Dan dia pun kalau kamu ada premiere dan acara-acara di dunia entertainment, I'm sure dia nggak yang, oh kamu nggak boleh. Karena dia ngerti itu adalah bagian dari perkembangan karir kamu. Tapi mungkin awalnya it's gonna be hard ya, Cinta, because mungkin ada orang dari industri berbeda. Jadi kemarin aku sempat syuting di Malaysia 10 hari dan dia sempat nyamperin aku. Dan aku cerita dia, ya aku syuting dari pagi dan pulang bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia kaget gitu. Terus dia samperin aku syuting nih dari pagi, terus ya aku di sana terus bener-bener gak ketemu kamu pas kamu pulang doang, misalkan jam 4 pagi gitu, kayak iya gitu, jadi dia kaget. Makanya dalam sebuah hubungan harus very open, banyak cerita. Mungkin harus cerita jeleknya dulu supaya dia nggak kaget pas hari itu datang ketika dia ternyata ada different side of something ya gitu. But I think that's the beauty of your relationship, dan aku selalu bilang ini kunci dari semua relationship yang sehat, komunikasi. Komunikasi dua arah ya, dan mau saling mendengarkan. Kadang-kadang kita ngomong kalau partner kita nggak dengar juga nggak ada gunanya. Tapi dengan Dika udah ngomongin, kamu ini values aku, ini yang menurut aku penting, ini yang menurut aku tidak baik, dan kamu tahu itu semua dan sebaliknya, itu memperlancar journey kalian ke depannya juga. Iya, benar. And then one of the biggest value yang dia bilang itu, bottom line dia itu, you have to prioritize the relationship. Itu yang aku lihat banget, karena mungkin aku dari keluarga yang kadang kayak family first, and sometimes like girlfriend the second or third gitu kan. But she feels like but we're getting older, we have like a lot of things in life yang kita akan jalanin berdua ke depannya. So you have to really rethink about that gitu. Karena ya aku ngerasa kalau zaman dulu pas aku masih 17 tahun ya bisa, Because I can just like, there's no commitment. Aku bisa pacaran terus putus. Tapi kalau sekarang udah mulai serius, harus lebih banyak shifting gitu ke sini ya. This is more important gitu. That's beautiful. And mengenai hubungan yang sehat, boring guys. At the end of the day, kalian harus mikir gini. Mungkin saat kita masih kecil dulu, relationship yang fluktuatif lebih menyenangkan karena kita pun juga nggak punya keinginan untuk memberikan komitmen kepada orang lain dan menjadi pasangan mereka untuk selamanya. Tapi yang aku pelajari setelah semakin dewasa, kenapa hubungan yang sehat dan mungkin yang kita lihat boring itu penting. Karena kan kalau kita ingin menjalani hubungan dengan seseorang untuk selamanya, kita butuh stabilitas. Dan kayaknya kata boring itu bukan kata yang tepat. Tapi lebih mengerti bahwa ya nggak akan setiap hari exciting, nggak akan setiap hari ada adventure baru yang kalian lakukan bersama-sama. Tapi apapun itu setiap hari kalian memilih untuk mencintai satu sama lain. Karena over time perasaan cinta itu berubah guys. Mungkin sekarang kita masih muda, perasaan cinta itu perasaan yang kita nervous, terus seneng senyum-senyum sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta adalah pilihan. Question, toxic relationship butuh dialami atau sebaiknya dihindari? What about it from your perspective?
Guys, buat aku toxic relationship itu adalah suatu hal yang harus disyukuri. I think toxic relationships are awesome, tapi sebelum itu di-cut sama netizen dan dibuat reels yang enggak. Di framing berbeda. Yang dimaksud sama aku toxic relationship adalah hal yang harus disyukuri. Toxic relationship membuat kita sadar akan apa yang kita butuhkan dalam satu hubungan. Kedua, membuat kita sadar bahwa kita sebagai individu layak dihormati dan gak layak diinjek-injek oleh orang lain. Yeah. Dan aku rasa cenderung ya gak selalu. Kadang-kadang ada orang beruntung di luar sana yang bisa relationship-nya langsung sehat. Tapi buat aku, toxic relationship akulah yang membuat aku bisa melihat saat seseorang itu punya karakter yang tidak baik. Dan juga udah dewasa atau belum. Dan juga punya pandangan hidup kedepannya yang akan berkembang dan terus eskalasi atau enggak. You know, itu membuat aku bisa melihat bibit bobot seseorang dengan baik. Jadi for me, tentunya aku harap aku nggak akan pernah ngalamin toxic relationship lagi. I don't think I will. Hopefully Tapi aku senang dari pengalaman aku, itulah yang membuat aku lebih pinter dan juga membuat aku lebih mampu ngasih advice kepada orang-orang yang memerlukannya. Diambil semua advice. Tapi aku juga sama-sama kamu sih, karena kalau yang namanya kita bisa mengenali diri kita lebih banyak kan ketika kita masuk ke toxic relationship, karena kita merasa I think dia ya yang aku butuhin gitu, aku yang dia butuhin juga sebaliknya gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kita bisa menurut aku membuat sixth sense kita lebih tajam ketika kita next relationship ya. Ketika red flag itu muncul, kayak setelah aku hubungan yang sama cewek itu, setelah itu aku nggak akan terjatuh sama cewek seperti itu lagi, karena aku udah terjerumus aku udah jatuh ke lubang itu. Kalau aku nggak pernah jatuh ke lubang itu, aku kan ya udah akan di toxic relationship yang begitu menyakitkan buat aku. Tapi karena aku udah melewati itu semua, aku jadi dari awal aja, dari mungkin 1 minggu chatting udah kayaknya enggak deh. Bener kata kamu, bibit bebek, kayaknya enggak deh. Jadi akhirnya semua yang kita laluin akhirnya mendapatkan si Vasco, ya nggak? Wah, name bomb, biar naikin rating ya. But you know what, sebagai menurut aku ya, kalau aku lihat relationship kamu sama Dika sekarang, it makes me very happy. Dan aku pengen tahu tips kamu buat cowok-cowok yang nonton Bicara Cinta. Saran Brandon dalam mengejar hubungan yang sehat. Karena nggak bisa dipungkiri kadang-kadang, maybe you felt this. Aku sering lihat cowok di mana karena mereka udah pernah disakitin sama pasangan mereka, akhirnya mereka membekukan hati mereka dan berpikir, you know what, karena aku udah pernah disakitin cewek, sekarang aku mau jadi cowok yang nyakitin orang lain. That's so toxic. Iya. And dangerous. Iya. Gimana caranya dengan pengalaman buruk kamu tetap bisa mencintai dan tetap mempunyai hati yang terbuka untuk menjadi orang yang lebih baik buat partner kamu selanjutnya? Kalau aku sama Dika, kalau aku ngeliatnya it's not about equality, karena kalau equality akhirnya bisa satu hari nggak fair. Tapi aku ngeliatnya kayak there are times dimana aku bisa lagi naik banget, aku lagi happy banget gitu, atau nggak dia lagi naik banget, and then jadi aku bisa menurunkan ego aku gitu, and then dia juga bisa menurunkan ego dia gitu. Jadi ada I don't like to really put myself like an alpha guy or like an alpha woman gitu. Jadi kita punya porsi masing-masing. Jadi ketika aku lagi down banget, dia bisa ngangkat aku dan aku merasa oh iya, dia nyelamatin aku nih pas aku lagi sedih banget. Ataupun sebaliknya pas aku lagi dia lagi sedih banget, aku bisa ngangkat dia juga ke atas gitu. Jadi aku selalu menempatkan diri aku di mana kita selalu bisa sacrifice for the relationship, because it's a fight antara kita berdua lawan dunia kan, bukan aku sama kamu nih, kayak nggak bisa karena ego aku seperti ini, karena value aku begini. Tapi kadang kita harus juga ya udahlah, for her I'll do it, but I'll let her know gitu, so she knows that aku nurunin value because I wanna save the relationship gitu at times gitu. So in other words, kalau aku boleh conclude apa yang Brandon ngomongin tadi, kita harus memanage ego kita, guys. Kita harus mengerti, bisa membaca situasi dan melihat sekarang pasangan kita dalam kondisi apa sih. Kalau mereka lagi merasa murung, ya kita harus nurunin ego kita, jangan membuat mereka tambah murung, ajak mereka ngobrol, bantu ngangkat mereka supaya mereka bisa dalam kondisi yang lebih baik. Gitu. Iya. Dan kadang kalau mereka lagi curhat banyak cerita, nggak harus kita kasih solusi. Kadang dengerin aja mereka, they're already connected, happy. Iya, dan kalau dari aku, kalau boleh menambahkan, coba deh guys baca tentang attachment styles. Karena kalau kalian tahu kalian attachment style-nya apa dan partner kalian apa, itu juga akan membantu kalian lebih mengerti satu sama lain. Saat kalian melihat, oh partner aku kok posesif banget sih, mungkin mereka ada alasan kenapa mereka posesif, karena mereka takut kehilangan kamu, mereka punya mungkin keluarga yang dulunya kurang stabil, ada alasan di balik
personality mereka, dan mungkin ada cara melalui komunikasi kalian, melalui tindakan kalian mengurangi possessiveness itu saat mereka yakin kalian nggak akan pergi gitu aja. So learn your attachment styles. And to end the show, aku pengen main game sedikit lagi. Sebenarnya bukan game. Tadi kan kita udah main game, tapi ini lebih ke this or that. Jawab cepat dan kasih alasannya. Aduh, oke. Oke? Boleh. Jadi kita semua tahu Brandon adalah vegetarian. Ya. Pilihannya this or that, ini atau itu. Vegan tapi overweight atau omnivora dan nggak ramah lingkungan? Vegan tapi overweight. Karena overweightnya bisa muscle. Iya, beratnya naik tapi body compositionnya banyak muscle. Masa It's sih? overweight in the BMI scale. True. Sebenarnya aku pernah dengar bahwa banyak orang vegan overweight karena mereka makan kebanyakan karbo, karena Iya. proteinnya nggak terlalu tinggi. Iya, betul. Alright, jadi vegan tapi overweight karena bisa olahraga juga ya, Iya. biar nggak overweight lagi. Iya. NFT atau investasi tanah atau saham? For now, saham. Karena, syuting di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Kenapa? Apa pengalaman kamu syuting di Malaysia kemarin? Kalau Malaysia seru. Tapi ada beberapa negara yang aku pergiin kayak ke Jepang, ke Paris. Kedinginan, aku nggak kuat dingin, Cinta. Karena kemarin pas liburan aja aku pakai jaket North Face yang tebel banget. Diketawain orang bule. Haha, this is not suitable for today's weather. Yeah, but I'm so cold. Oke, jadi bukan, tapi cara kerja di syuting di Indonesia berarti udah membaik dong, yang untuk bikin kamu bilang pilih di dalam negeri. Oh iya, aku bisa bilang gitu karena udah improve banyak ya dari secara scheduling and stuff. I would say so. Cewek ribet tapi secure atau gampang diatur tapi emosinya nggak bisa ditebak? Ribet tapi secure kali ya. Nice, good answer. Kalau Yeah. pilih yang kedua, aku mungkin udah ngasih kamu death stare. Enggak sih. Nah, karena kalau cewek ribet berarti she has a lot of things. Dia wawasan luas, banyak mikir ini itu ya aku juga suka dong. Last but not least, untuk merangkum topik kita hari ini, family versus partner. Ini tough. Tadi kamu sebenarnya udah ngobrolin dikit, tapi sengaja aku tunggu sampai momen ini. Family atau pasangan? Takut ditonjok Daddy Fairy ya? Ini kayak pie chart, nanti akan berubah gitu. Oke. It's like an equilibrium scale. Wow, Dimana jeblok semuanya. oke. At the moment pasti udah mendekati nih partner and family. Tapi satu hari pasti partner akan naik di atas gitu. Sekarang udah mau mencapai equilibrium scale. 50-50. Ini seru, kenapa? Aku baru aja nonton TikTok kemarin. Iya. Ditanya, cowok-cowok ditanya. Dari 1 sampai 3, 1 paling penting, 3 paling nggak penting. Pilih antara anak kamu, your daughter, jadi anak cewek kamu, istri kamu, dan mama kamu. Oh. Hampir semua jawab mama dulu atau anak dulu. Pokoknya cenderung istri selalu terakhir. Oh no. Tapi seorang psikolog di akhir TikTok konten itu bilang, you should always choose your wife first. Oke. Kenapa? Pertama, karena saat kamu milih pasangan, aka istri, dia adalah keluarga yang kamu pilih. Iya. Kamu kan nggak bisa memilih keluarga di mana kamu dilahirkan. Iya, benar. Itu satu. Kedua, istri adalah orang yang nantinya akan membesarkan dan mendidik anak kamu. Iya. Jadi kalau istri kamu dalam kondisi baik, diperlakukan dengan baik, otomatis seharusnya ya, anak kamu pun akan dididik maksimal. Iya, aku setuju. Aku bilang itu satu hari partner aku kan jadi prioritas pertama istri gitu ya. Karena in the day once satu hari nanti my mom will be happy that I chose my wife. My children will be also happy because I chose their mom. Iya. Well, Brandon, thank you so much for your time. Thank you, Cinta. Ini salah satu episode Bicara Cinta yang aku ngerasa aku nggak terlalu banyak mikir. I really enjoy just talking to you. Pembahasannya light, tapi aku harap para Puelens, apalagi cowok-cowok yang nonton ini, belajar banyak dari kamu. Is there anything else you'd like to add before we wrap up? I would say life is a lot of suffering. Tapi sometimes kalau kita menemukan pasangan yang kita suka, yang kita benar-benar idamkan atau enggak passion yang kita suka dalam bisnis, there's gonna be a lot of suffering, banyak keringat, banyak capek, banyak kerja, tapi just find the suffering yang sangat worth it, yang paling berharga buat kamu. Yeah. I guess. Awesome. Well, on that note, guys, thank you for watching Bicara Cinta, and I'll see you guys next time. Bye. Bye.